Oke, bagi pihak pimpinan gereja SMI Merak Barak, ucapkan selamat berhari Minggu, selamat berbakti. Pertama yang sedang mengikuti online pada pagi ini daripada rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, terima kasih karena dapat bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini atau atas talian, saya bawa saudara-saudari sekalian sama ada yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun berada pada ketika ini, mari kita berdoa. Berdoa semuanya dalam hati dan saya pimpin suara kedengaran. Sembahyang tokoh. Bapa yang kami sembah demi nama Tuhan Yesus, yang bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini, karena sekali lagi Engkau mengizinkan kami untuk dapat merasai anugerah dan berkat pengasihan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini, secara khusus untuk pelayanan multimedia SMI Merak Barak yang sedang program untuk ibadah online pada pagi ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya segala perjalanan akan berjalan dengan baik, segala pengisian ibadah ini akan berjalan dengan baik oleh pimpinan dan kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, bagaimana Engkau telah mengajar kami untuk berdoa. Demikianlah Tuhan pada pagi ini, bahwa kami mengundang kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah tempat ini akan dipenuhi oleh suasana surgawi, walaupun lewat online, tapi kami dapat merasai hadirat dan pekerjaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada pada pagi ini. Oleh itu Tuhan, kami mengizinkan Roh Tuhan untuk bekerja setiap jemaat Tuhan, sama ada yang berada di rumah masing-masing, atau berada di tempat kerja, atau dimanapun yang sedang mengikuti ibadah atas talian pada pagi ini. Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, menjamah mereka lewat puji-pujian, menjamah mereka Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, daripada permulaan hingga selesainya ibadah online ini hanya kami dasari di atas nama Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Pembacaan kita hari ini yang terdapat di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sehingga ayat yang ke-23 yang bertajuk Daud melarikan diri dari Yerusalem. Ayat 13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ayat 15. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Ayat 17. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Ayat 19. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Ayat 20. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang.
Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Ayat 21, tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Ayat 22, lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Dan ayat terakhir, ayat 23, seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini, walau di mana saja kita berada. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, amin, haleluya. Mari kita teruskan pujian kita pada pagi hari ini, bersorak-sorai orang-orang benar, haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam
bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya. Tadau diti, tadau kinorohingan. Haleluya. Mari walau di mana saja berada, kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan sambil kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tadau diti, tadau kinorohingan. Tuhan Yesus no poinsawa tontoko. Tadau diti, tadau diti, tadau kesimbayanan. Tuhan Yesus aro iki nawoku.
Kudus minorohina Kaanu kekarisan kita daw Mitimung miagal diti Manaha karayahan Untuk di Yesus Tuhan toko Pagkumbalaan ko inggoritan Mirumiko Ainsan mo malapu ketumbayan Suai ko manahak Iyaw ralan domogondon Rumiko ti Tuhan suang sambayan Mengusik kau ya hai dia Tuhan Koi sana di nawang sainu idahan Petusan dunu manta di dia Mia gali batos tu ibu uklu Mengusik kau ya hai dia oi Tuhan Koi sana di nawang sainu idahan Petusan dulu manta di dia Miagal di batos tu ibu uknu Miagal di batos tu ibu uknu Miagal di batos tu ibu uknu Haleluya Haleluya Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita Haleluya Kita sembah Tuhan saat ini Kita tahu bukan dengan kekuatan kita Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk berjalan sendiri Haleluya Tuhan Haleluya Haleluya Yesus Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu peganglah tanganku jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku peganglah tanganku jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Haleluya Haleluya Yesus Haleluya Haleluya
Oke, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kamu berada, kita bersyukur karena Tuhan terus memberkati kita berkumpul bersama walaupun melalui cara seperti ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak berubah, karena yang penting adalah hati kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan kita. Untuk pagi hari ini saya kongsikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama, yang mengatakan demikian: dari Paulus Rasul Kristus Yesus dengan perintah Allah dan Kristus Yesus harapan kita. Saya ingin kongsikan firman Tuhan yang mendasarkan Yesus harapan kita. Kita percaya bahwa seluruh umat manusia khususnya pada masa-masa sekarang ini memerlukan sesuatu yang mereka harapkan akan terjadi perubahan seperti masa-masa yang lalu. Karena kita tahu bahwa keadaan dunia sekarang ini di mana manusia tertekan dan banyak mengalami kekecewaan dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa saya percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan inilah kelebihan kita. Kelebihan kita adalah mengenal Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah harapan kita. Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus adalah dasar yang teguh di dalam kehidupan kita. Bila kita terus memandang kepada Dia dengan iman yang teguh, kita pasti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita yang kita percaya itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dimanapun kita berada, apapun keadaan-keadaan yang kita alami, Yesus tetap menjadi harapan kita. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 mengatakan, Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan kita. Yang walaupun kita ini bukanlah umat Israel, tetapi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka Yesus itu adalah pengharapan kita. Pada dahulunya, kata Rasul Paulus, kamu tergolong orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya tidak ada pengharapan. Tetapi sekarang kita memiliki pengharapan oleh karena Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa Kristus, tanpa Tuhan, tidak ada harapan. Apapun keadaan yang kita alami dalam dunia ini, bagi kita yang memiliki Tuhan, baik kita yang sudah menjadikan Yesus dalam kehidupan kita, kita ada harapan. Walaupun kita merasa sedih, walaupun kita merasa kadang-kadang putus asa atau kecewa di dalam kehidupan, tetapi kita tidak seperti orang yang kecewa, tetapi tidak ada harapan. Kita tetap memiliki pengharapan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, dia mengatakan bahwa jangan menjadi orang yang tidak ada harapan. Memang kita mengakui bahwa bila kita berdepan dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita mungkin menyedihkan atau menakutkan, baik kita, kadang kita merasa sangat kecewa, sangat seakan-akan bahwa tidak ada harapan. Tapi itulah sebabnya perbedaan bagi orang yang sudah mengenal Tuhan dan juga yang belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menepati segala janji-janjinya. Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita ini senang semasa kita hidup dalam dunia ini. Yang walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, yang walaupun kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, yang walaupun kita percaya tentang janji-janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini senang, lenang, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan, Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan, dan itulah harapan kita. Yesus Kristus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Itu berarti bahwa harapan kita adalah Yesus Kristus. Kekuatan kita adalah Tuhan, karena kita percaya kepada Dia. Dan saya percaya bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam keadaan-keadaan dan semasa kita hidup dalam dunia ini, kadang-kadang kita memiliki beban-beban dan banyak hal-hal yang membuat kita tidak terganggu di dalam kehidupan kita. Beras kadokonom huyan isu anak keposian itu. Seperti pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengar waktu dia mengajar, dia mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan, ini harapan kita. Di dalam apapun keadaan yang kita hadapi, dalam keadaan kita tidak lagi berdaya, dalam keadaan kita seperti kita penat, seperti kita lelah, tidak mampu lagi meneruskan kehidupan. Ada orang yang berbuat demikian, berpikir demikian. Tetapi Yesus mengatakan, dia memberikan harapan, yaitu mari datang kepadaku. Itu ajakan Tuhan kepada setiap orang, bukan saja orang yang sudah mengenal dia pun, tetapi seluruh umat manusia di muka bumi ini harus memahami dan menyadari bahwa mendengar kata-kata Tuhan ini. Karena ini ajakan juru selamat kita. Ini adalah perintah daripada Tuhan kita yang hidup. Karena dia tahu masa depan kita. Dia tahu siapa kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dunia masa akan datang ini. Tetapi dia tahu. Ya. Itu sebabnya dia dapat memberikan jaminan di dalam kehidupan kita, masa depan kita. Pengharapan di dalam Yesus Kristus ini bukan hanya terbaptas di dunia ini saja. Bukan saja terbaptas hanya hidup kita dalam dunia ini. Tetapi pengharapan di dalam Yesus Kristus ini adalah pengharapan yang kekal. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang kekal dari kekal. Dan dia berbicara kepada umat manusia. Karena Tuhan sudah tahu kan kelemahan kita, kekurangan kita, keberadaan kita, dan dia sudah tahu semuanya. Semasa Yesus berada di bumi ini, dia pernah menderita secara jasmani. Dan firman Tuhan mengatakan dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, dia tahu perasaan kita. Karena Yesus pun pernah mengalami demikian. Itulah sebabnya dia dapat menolong kita. Dan dia mampu karena Yesus adalah yang berkuasa di atas segala-galanya. Nah, jadikan Kristus itu sebagai pengharapan kita yang hidup. Jadikan Kristus itu sebagai sandaran kita, ison dihondati. Ya, dalam apapun jadikan dia di dalam kehidupan kita. Nah, pengharapan di dalam Kristus ini adalah penghiburan bagi kita semasa kita hidup dalam dunia ini. Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, itu penghiburan, itu pengharapan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi pengharapan ini adalah penghiburan bagi kita. Waktu kita mengalami berbagai-bagai keadaan-keadaan dalam hidup ini, Tuhan sudah berjanji, ya, dia sudah memberikan roh kebenaran, dia sudah memberikan roh penghiburan, penolong bagi kita. Jadi itulah pengharapan adalah penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya, haleluya. Kita bersyukur karena kita mengenal Yesus Kristus yang menjadi pengharapan bagi kita. Karena setelah kita percaya kepada Yesus, kita memiliki pengharapan. Saya percaya bahwa tidak ada lagi, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi masih hidup di dalam keadaan yang tidak ada pengharapan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita ini memiliki pengharapan yang hidup. Bukan agama, bukan uang atau harta yang ada di dunia ini, tetapi pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Apa yang menjadi harapan bagi orang-orang dunia ini akan lenyap. Tetapi pengharapan yang kekal itu hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengharapan Tuhan atau pengharapan kita ini adalah
pengharapan yang diwujudkan hasil daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Bagi orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan, hanya mereka berkata-kata, ya, harap, ya, kita haraplah ini akan berlaku, ya. Kita haraplah dunia ini akan berubah seperti yang dulu, apa yang malah kita alami sekarang. Tetapi pengharapan itu adalah pengharapan hasil daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus memandang kepada Dia, memandang kepada Dia yang memimpin iman kita, agar iman kita tetap teguh. Yesus adalah pemimpin di dalam kehidupan kita. Yesus adalah menjadi pedoman dalam hidup kita. Yesus menjadi firman Tuhan yang senantiasa berbicara dalam hidup kita. Mari kita terus bersandar kepada pimpinan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, arahkan mata iman kita kepada Yesus. Itulah sebab kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya mata kita harus tertuju kepada Yesus. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada tujuan di hadapanku, yaitu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Itulah harapan yang kekal, yang hanya dapat dilihat oleh iman, yang hanya dapat dilihat oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Dan mari kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan, walaupun kita rasa mengalami berbagai-bagai kesusahan dalam hidup kita, khususnya keadaan dunia sekarang ini, tetapi kita percaya bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus itulah yang menguat kita, itulah yang memberi penghiburan bagi kita, itulah kekuatan bagi kita, karena kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, janji-janji Tuhan ini juga adalah pengharapan yang kuat bagi kita. Di dalam firman Tuhan banyak sekali janji-janji firman Tuhan kepada yang percaya kepada Dia. Yesus mengatakan sebelum Dia terangkat ke surga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, Dia mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan, ini harapan kita. Apapun keadaan yang kita alami, bukannya berarti bahwa Tuhan membiarkan kita, tetapi melalui apa yang kita alami, kita akan merasai berkat dan pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Baik di segi rohani, baik di segi material, keperluan-keperluan tubuh kita ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyediakan segala apa yang kita perlukan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dialah yang menuntun dan memimpin kita, senantiasa mengajar apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita selalu dekat kepada Tuhan, selalu mendengar akan Tuhan, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, dan datang kepada Tuhan selalu, menyembah Dia, memuji Dia, karena Yesus itu adalah harapan kita. Mari kita kongsikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang yang kita melihat bahwa mereka sangat kecewa dengan keadaan-keadaan yang berlaku, khususnya seperti sekarang ini. Mari kita kongsikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus berbicara kepada orang yang belum memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dan garam dunia. Artinya kita menjadi berkat, kita dapat dilihat, mereka dapat melihat karakter kita, hidup kita ini, bahwa kita ini berpengharapan. Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, tetapi percayalah kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kekhawatiran ini menyebab manusia seakan-akan tidak ada harapan, seakan-akan mereka takut dengan keadaan-keadaan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, apabila kita memiliki pengharapan dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang membuat kita rasa takut. Secara manusia memang kita takut, tetapi kekuatan dan keberanian karena iman kita kepada Tuhan, karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka segala apa yang membuat kita rasa takut itu akan hilang. Itulah keajaiban yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengharapan di dalam Tuhan Yesus, karena kita ini adalah anak-anak Allah.
Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa yang percaya kepada Yesus itu menjadi anak Allah. Jadi kita ini ada anak Allah, dan Bapa kita di surga yang tahu segala apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Dan mari kita berharap kepada Dia, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Dia selalu menolong kita dan memelihara di dalam kehidupan kita, masa kita di dalam dunia ini, sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan suatu masa nanti yang menjadi pengharapan kita yang kekal. Nah, yang terakhir saya kongsikan, pengharapan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini memberitahu kita hari ini. Firman Tuhan juga memberitahu kita masa akan datang. Firman Tuhan berbicara apa yang sudah berlalu, tetapi firman Tuhan juga berbicara masa akan datang. Apa yang berlaku di dalam kehidupan manusia sudah diterangkan, sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya pasti bahwa apa yang berlaku pada masa sekarang ini pun tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apabila kita membaca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, khususnya zaman-zaman akhir ini, itu menjadi pedoman bagi kita, jadi kekuatan bagi kita, pengharapan kita, supaya jangan kita tersesat dengan keadaan-keadaan dunia sekarang ini. Berbagai-bagai tanggapan yang dilontarkan oleh sebagian orang, ya, apa yang berlaku pada masa-masa sekarang ini untuk masa-masa akan datang. Tetapi firman Tuhan adalah pedoman dalam hidup kita. Raja Daud mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalanku. Nah, itulah yang menjadi penyuluh dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, karena kita berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, jangan abaikan untuk belajar dan juga membaca firman Tuhan. Karena bila kita baca firman Tuhan ini adalah pengharapan bagi kita, yang menjadi pedoman dalam hidup kita, yang benar-benar mengajar kita tentang siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Dan juga firman Tuhan mengajar kita tentang Allah itu sendiri sebagai pengharapan kita. Kita tidak mengenal Allah karena kita belum melihat Dia, tetapi firman Tuhan memberitahu kita siapa Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bersandar kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama juga mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia ini, yang menjadi terang bagi dunia ini. Jadi mari kita mengikut Dia dengan setia di dalam kehidupan kita. Tapi na isa ngaran Tuhan Yesus Kristus, gampia takana katumbayan na kay Tuhan. Kaya na pagandos kasay takana Tuhan. Siliho takana kapasyan takadti dat miswayan kapiyo kakitanan dat tulun dat ikapasyan dati. Perbijaan kita, orang yang mengenal Tuhan. Kita percaya bahwa kita mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Kita mengalami berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Kita juga percaya kita mengalami berkat-berkat jasmani yang Tuhan sediakan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang menyediakan. Allah kita itu adalah Allah sumber segala berkat dan kekuatan. Itulah sebabnya tidak ada hal lain yang menjadi sandaran dan pengharapan kita dalam dunia ini dan juga masa akan datang selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi penyelamat hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih, biarlah pengungsian firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semasa kita hidup dalam dunia ini. Tetaplah setia kepada Tuhan, ikutlah Dia, dan jadikan Yesus selalu menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, baiklah, sebelum kita memberi dan cara kita memberi persembahan kasih pada masa sekarang adalah kita boleh melalui online banking. Kamu tengok saja nomor akun gereja yang ada di situ di bawah itu, yang tunai itu.
yang tertera di bawah. Jadi itulah nomor akun gereja. Dan cara yang kedua adalah jemaat boleh kumpulkan saja di rumah masing-masing dan kamu boleh serahkan bila-bila masa kepada bendahari 1 dan juga bendahari 2. Bendahari 1 perpuluhan dan bendahari 2 adalah persembahan kasih. Bendahari 1 Penatua Ohyong dan bendahari 2 Penatua Jim. Oke, mari kita berdoa untuk pemberian kasih. Saya akan pimpin dalam surah yang kedengaran. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami dan kami sudah terima. Bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi juga yang utama adalah berkat rohani. Kekuatan yang Tuhan sentiasa berikan bagi kami. Di mana kami dilanda oleh penyakit menular sekarang ini, tapi Tuhan masih memberikan berkat bagi kami dalam berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai cara yang Tuhan salurkan berkat jasmani kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu yang memberi dengan cara online ataupun dengan pemberian kasih dengan tangan mereka, Engkau semuanya yang akan memberkati. Dan Engkau limpahkan, bukan saja secukupnya, tapi Engkau memberi dengan limpahnya. Berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada jemaat-jemaat ya Tuhan, di mana kemurahan itu adalah sumber kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin hidup kami mulai pada hari yang lalu, sehingga pada minggu ini Tuhan, sekali lagi kami dapat menikmati kebaikan anugerah-Mu Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih buat persekutuan kami hari ini, dari awal hingga pertengahan hingga selesainya, dalam persekutuan walaupun hanya melalui dalam ibadah online ini, tapi saya percaya melalui persekutuan kami oleh firman-Mu dan puji-pujian Tuhan, saya tahu bahwa semua itu mendatangkan berkat persekutuan kami supaya kami terus hidup menyembah-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang kami sudah dengar bersama pada hari ini Tuhan, itu memberi kekuatan bagi kami, pertumbuhan bagi iman kami pada surga. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati bagi semua jemaat yang ada di Sidang Saibi Merak-Parak, yang ada di seluruh tempat, yang ada di Kota Kinabalu, di Semenanjung yang mengikuti acara online ini. Tuhan berkatilah kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka secara tubuh, jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, biar seluruh ibadah kami ataupun acara yang sudah kami nikmati bersama dalam kebaktian ini Tuhan, itu menjadi kekuatan persekutuan kami, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu berserta dan memimpin hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati tim pelayanan ini Tuhan, pakai mereka untuk pelayanan seterusnya pada minggu akan datang ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah online ini dan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.